Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran dengan Cindy. Kali ini kita akan membahas mengenai inflasi dan nilai tukar, di mana kita akan membahas mengenai pengertian, faktor penyebab, dampak inflasi, dan pengertian nilai tukar beserta faktor yang mempengaruhinya. Perkenalkan, saya Cindy Nitasari dari Prodi Perbankan Syariah 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam yang diampu oleh Ibu Haidar Rahmaini Jamila, MSc IBM. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian inflasi. Nah, inflasi ini merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara absolut yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Inflasi ini merupakan masalah yang sangat besar dalam perekonomian di setiap negara, termasuk juga negara Indonesia. Inflasi tersebut disebabkan oleh penyusutan nilai tukar rupiah, krisis ekonomi, dan ekspektasi terhadap inflasi yang tinggi. Nah, cara yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dilakukan oleh pihak otoritas moneter dengan mempengaruhi variabel moneter, jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan nilai tukar. Yang kedua, kita akan membahas mengenai faktor penyebab inflasi. Nah, faktor penyebab inflasi ini ada dua. Yang pertama, inflasi karena permintaan atau demandful inflation. Nah, inflasi ini terjadi ketika permintaan agregat atau total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian lebih besar daripada kapasitas produk. Nah, penyebab utama inflasi ini meliputi peningkatan konsumsi masyarakat akibat peningkatan pendapatan atau kebijakan ekspansif pemerintah. Kenaikan belanja pemerintah, misalnya dalam proyek infrastruktur yang meningkatkan permintaan bahan baku. Nah, peningkatan ekspor yang menyebabkan permintaan terhadap barang dalam negeri meningkat dan harga yang naik. Kemudian yang kedua ada inflasi karena biaya produksi atau cost plus inflation. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat. Nah, ada beberapa faktor yang memicu inflasi ini. Yang pertama ada kenaikan harga barang baku, seperti minyak dan gas yang berdampak pada biaya produksi. Yang kedua, ada kenaikan upah pekerja yang menyebabkan peningkatan biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, ada nilai tukar rupiah yang membuat barang impor lebih mahal sehingga biaya produksi meningkat. Nah, pembahasan ketiga kita akan membahas mengenai dampak inflasi. Yang pertama ada dampak inflasi bagi pendapatan. Nah, di saat inflasi akan ada sebagian orang yang terkena dampak, baik dampak yang baik maupun yang buruk dalam hal pendapatannya. Hal positif ini akan dirasakan oleh perusahaan saat terjadinya inflasi lunak. Mereka akan memperluas kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Sementara hal yang negatif akan dirasakan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap, karena nilai uang yang mereka dapatkan tetap sementara harga barang atau jasa akan naik. Yang kedua ada dampak inflasi di bidang ekspor. Nah, dampak yang kurang menguntungkan dirasakan oleh para pegiat ekspor karena biaya ekspor akan melambung tinggi saat terjadinya inflasi. Tidak hanya itu, barang-barang ekspor juga akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Yang ketiga ada dampak inflasi untuk minat menabung. Nah, saat terjadinya inflasi, minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang karena bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil sementara mereka akan terus tetap membayar uang administrasi tabungannya. Yang keempat, ada dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Nah, inflasi ini terjadi dan menyebabkan sulitnya menetapkan harga suatu bahan pokok karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar maupun terlalu kecil. Prediksi yang dilakukan untuk memprediksi inflasi di masa mendatang seringkali tidak tepat. Hal inilah yang menjadi penyebab penetapan harga jual dan harga pokok menjadi tidak tepat. Kemudian ada nilai tukar. Nah, nilai tukar mata uang atau exchange rate atau sering disebut dengan kurs merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs ini juga merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian yang memiliki pengaruh yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro terbuka. Nah, dalam hal ini, apabila nilai tukar meningkat, berarti rupiah mengalami depresiasi, sedangkan apabila nilai tukar menurun, maka rupiah mengalami apresiasi. Sementara untuk suatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap,
perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Nah, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Nah, yang pertama ada faktor pembayaran impor. Nah, semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Nah, yang kedua ada faktor aliran modal keluar. Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Yang ketiga, kegiatan spekulasi. Dan semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Oke, sekian saja penjelasan kita pada pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Berjumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.